Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kembali kita bertemu di channel Hidup Baru, di channel Robert W ini. Sungguh berbahagia sekali bila kita dapat bertemu di pagi yang indah ini. Masih suasana tahun yang baru, suasana yang penuh dengan sukacita. Sungguh bersyukur bila kita saat ini masih ada sebagaimana ada kita saat ini. Semua oleh karena anugerah dari Allah. Haleluya, amin. Amin, saudara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan yang satu ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri tema menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yes, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bagi kebanyakan kita mungkin ada yang belum paham maknanya, ataupun paham tapi sedikit-sedikit, ataupun mengartikannya secara sempit, saudara. Baiklah, pada kesempatan hari ini, langsung saja kita akan membahas mengenai menyembah di dalam roh kebenaran. Menyembah di dalam roh kebenaran ini terambil di dalam Yohanes 4 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, sekali lagi saya bacakan firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 24 ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, bahasa Ibraninya mungkin saya akan bacakan. Ha Elohim, ruah, hu. Ha Elohim adalah Allah, ruah adalah roh, hu. Vehamis takafim, dan kalian menyembah kepadanya serikim. Kalian harus melakukan lehistakot, untuk penyembahan-penyembahan beruah di dalam roh, uvemet, dan di dalam kebenaran. Beruah uvemet dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita harus sepakat dulu satu hal, bahwa Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh, saudara. Ini harus sepakat dulu sebelum kita menyembah dia. Oleh karena itu, kita harus mengerti siapakah yang kita sembah ini, berupa apakah yang kita sembah ini, sebelum kita mengerti maknanya lebih dalam lagi, saudara. Nah, kata dasar roh dulu. Allah itu adalah roh, kita sudah sepakat. Sekarang kata dasar roh. Roh itu bahasa Ibraninya adalah ruah, atau nafas, atau angin. Kalau itu dikaitkan dengan Allah, maka roh itu juga berarti adalah sebuah kuasa. Sekali lagi, roh itu adalah sebuah kuasa, entitas yang memiliki kuasa, saudara. Di dalam Yeskiel 37 ayat 9 sampai 10, saudara. Saudara, di situ firman Tuhan dikatakan, saya akan bacakan saja, saudara boleh menyimak. Maka firman-Nya kepadaku, kepada Yeskiel, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku, Yeskiel, bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Jadi pada saat itu, saudara, Yeskiel diperintahkan oleh Tuhan untuk bernubuat kepada tulang-tulang yang berserakan, yang saat itu hanya berupa tulang belulang. Namun ketika Tuhan memerintahkan untuk bernubuat, berhembuslah, saudara. Ada sebuah kuasa yang berhembus, sehingga tulang belulang itu hidup dan menjadi sebuah tentara, sebuah pasukan yang sangat besar kembali, hidup kembali, saudara. Jadi roh itu adalah sebuah
kuasa, berarti adalah kuasa, saudara. Apa? Kuasa. Ya, kita harus tahu dulu kita apa yang kita sembah ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita Roh Roh Kudus itu apakah itu juga Roh Allah? Mungkin akan berkata begitu. Dan apakah ada di Perjanjian Lama mengenai Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Allah, saudara. Roh Kudus adalah juga Roh Allah. Dan Roh Kudus itu sudah ada juga sejak di Perjanjian Lama, bahkan sejak dalam penciptaan dunia ini. Jelas, saudara, di dalam Kejadian 1:2, Kejadian pasal 1 ayat 2, firman Tuhan mengatakan demikian. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang atau meraket di atas permukaan air, meraket di atas permukaan air. Jadi peran Roh Kudus atau Roh Allah ini sudah ada sejak sebelum dimulainya penciptaan bumi ini. Roh Allah atau Roh Kudus ini sudah menunjukkan sebuah kuasanya, saudara. Kemudian apa lagi? Mungkin saudara sangsi bahwa Roh Kudus itu tidak ada dalam Perjanjian Lama. Di dalam Yesaya 6:3 ayat 10, saudara. Yesaya 6:3 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Makanya berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi dalam Perjanjian Lama Roh Allah atau Roh Kudus itu sudah disebutkan, sudah ada, saudara, sebuah kuasa dari Allah yang mengalir dan hidup, saudara. Saya katakan sekali lagi, Roh Kudus adalah sebuah kuasa dari Roh Allah, sebuah kuasa dari Allah dan hidup. Itu, saudara, makna daripada sebuah roh Allah itu adalah memiliki makna demikian, saudara, bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah juga, dan dia adalah Roh yang hidup. Saudara akan tidak sulit mengerti, saudara, bagaimana Roh Allah, hubungan Roh Allah, bagaimana hubungan dengan firman, bagaimana dengan hubungannya Allah itu sendiri, saudara, bagaimana mereka menjadi satu kesatuan, menjadi inkoheren, menjadi sebuah kesatuan yang kekal. Karena mereka roh, maka kita tidak bisa dengan akal logika kita bahwa mereka ada dalam sebuah kesatuan, namun di suatu saat mereka bisa berdiri sendiri, saudara. Mereka memiliki hidup sendiri. Itu, saudara, yang harus kita ketahui. Kemudian apa? Oleh karena itu, saudara, menyembah di dalam roh kebenaran itu sungguh memiliki makna yang luas, makna yang dalam, bukan makna yang sempit, saudara. Menyembah di dalam roh dan kebenaran itu memiliki makna adalah, pertama, penyembahan kita tidak dibatasi oleh ruang dan tempat lagi, saudara. Sekali lagi, menyembah di dalam roh dan kebenaran itu memiliki makna bahwa penyembahan kita ini sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan tempat. Artinya, saudara, saat ini kita tidak perlu lagi kiblat. Kita tidak perlu lagi arah kiblat. Karena apa? Karena Yesuslah kiblat kita sekarang ini, saudara. Sekali lagi, kita tidak perlu lagi kiblat karena Yesuslah kiblat kita. Yesuslah sebagai kiblat kita, saudara. Amin. Amin. Perhatikan kata-kata Yesus ini di dalam Yohanes 4 ayat 21. Pada saat Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, dia berkata begini. Kata Yesus, Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Sekali lagi, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yesus berkata kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saudara perhatikan kata-kata Yesus ini. Bukan, kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kalau saudara tahu, orang-orang pada saat itu
jatuh dalam penyembahan berhala dan mereka menyembah di gunung-gunung. Mereka semua menyembah di gunung-gunung. Di situ mereka membuat sebuah patung, menamakan patung sebagai dewa-dewa mereka, kemudian mereka sembah. Dan juga bukan di Yerusalem. Kenapa bukan di Yerusalem? Yerusalem itu adalah kiblat fisik, saudara. Pada saat itu kiblat secara fisik memang Yerusalem, karena pada saat itu Daud akan membangunkan sebuah rumah bagi Allah, dan disitulah Allah berfirman dia akan bersemayam di Yerusalem. Tapi ketika zaman Yesus, bahwa Yerusalem itu bukan lagi kiblat kita, saudara. Oleh karena itu dia mengatakan begini, Yesus, kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini seakan-akan menegaskan bahwa dialah, saudara, dialah kiblat yang benar, kiblat yang saat ini harus hati kita mengarah, kita arahkan ke sana, saudara. Kiblat di mana hati kita arahkan ke sana, hidup kita arahkan ke sana. Bukan di gunung lagi, bukan di Yerusalem lagi, tapi hidup di dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Pahamnya saudara? Amin. Karena apa? Sebelumnya saya katakan tadi, kiblat atau tempat yang disucikan secara fisik memang di Yerusalem. Coba kita baca satu-satu ayatnya. Ada beberapa ayat. Di Mazmur 135 ayat 21 dulu. Terpujilah Tuhan dari Sion, dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Sekali lagi, terpujilah Tuhan dari Sion, dia yang diam di Yerusalem. Jadi kiblat pada saat itu, saudara, dalam perjanjian lama, kiblatnya adalah Yerusalem. Kemudian Mazmur 58. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Mazmur 5 ayat 8. Kembali lagi ke arah baitmu yang kudus, baitnya yang dibangun secara fisik di Yerusalem, saudara. Itulah mengapa Yerusalem adalah kiblat fisik. Saya katakan, Yerusalem adalah kiblat fisik. Kiblat adalah rumah Allah, di mana Allah bersemayam, saudara. Jadi, di mana kita harus mengarahkan hati, disitulah kiblat didirikan. Kemudian apa lagi? Di 1 Raja-Raja 8:48. Begini bunyi firman Tuhan. 1 Raja 8 ayat 48. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Jadi pada saat itu, saudara, bila mereka kalah, bangsa Israel itu mengalami kekalahan dalam peperangan, maka mereka akan berbalik dari kejahatannya, kemudian mereka akan menyembah ke arah kiblat, di mana di kota itu, yaitu kota Yerusalem yang Tuhan telah pilih. Di sana nama Tuhan diserukan, rumah di sana, rumah Tuhan di mana pada saat itu rumah itu Daud dirikan, saudara, sehingga pada saat itu Allah akan mendengar seruan mereka. Jadi mereka pada saat mereka kalah dalam berperang, mereka akan meminta ampun, akan berbalik kepada Tuhan, memohon ampun, mohon belas kasihan Tuhan dengan berdoa. Mereka dengan berdoa, dengan berkiblat ke arah kota di mana rumah Tuhan didirikan, yaitu di Yerusalem, saudara. Yerusalem secara fisik adalah Yerusalem pada saat itu Raja Daud bangun, saudara. Namun, sekali lagi kita kembali lagi pada perkataan Yesus tadi. Saat ini, saudara,
Sehingga saat ini Yesus adalah kiblat Yerusalem surgawi. Paham ya saudara? Kalau kiblat secara fisik adalah Yerusalem fisik pada saat itu adalah yang didirikan oleh Raja Daud. Tetapi Yesus saat ini adalah kiblat Yerusalem surgawi. Oh, haleluya. Ini pengertiannya luar biasa, saudara. Jadi kiblat kita ini adalah Yesus lagi, saudara. Kita tidak perlu lagi berdoa akan mengarahkan hati kemana, akan mengarahkan wajah kemana. Cukup kita ada di arahkan hati kita kepada Yesus, maka dia adalah kiblat Yerusalem surgawi. Lebih daripada cukup, di mana Allah akan mendengarkan doa-doa kita. Haleluya saudara. Ibrani 12 ayat 2 lebih jelas mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Mata yang tertuju kepada Yesus. Sekali lagi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi apa saudara? Kiblat kita, arah mata kita saudara, arah mata rohani kita, arah hidup kita itu kepada Yerusalem surgawi yang tidak lain adalah Yesus. Haleluya saudara. Itulah saudara pengertiannya. Kemudian perhatikan kembali. Coba perhatikan kembali kata-kata Yesus ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 51. Yesus juga berkata kepada Nathanael. Yesus juga berkata kepada Nathanael, yakinlah engkau akan melihat langit terbuka. Engkau akan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia ini. Anak manusia itu. Saudara, perkataan Yesus ini mengulang ataupun mengambil sebuah kejadian di mana pada saat itu mimpi Yakub di Betel. Saudara tahu Betel? Betel adalah di mana kejadiannya pada saat itu Yakub bermimpi. Malaikat Allah turun naik menghampiri dia dan mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat rumah Allah. Sehingga dalam Kejadian 28 ayat 12 saudara. Di situ dikatakan lalu Yakub pun bermimpi tampak sebuah tangga. Jadi Yakub bermimpi ada sebuah tangga dan di situ turun naik malaikat Allah untuk menghampiri dia. Dan disitulah didirikan oleh Yakub. Dinamai daerah itu tempat di mana dia bermimpi itu sebuah tempat yang kudus, sebuah tempat untuk mengarahkan hati bangsa Israel pada saat itu, yaitu menamai daerah itu dengan nama Betel, saudara. Nah, Yesus mengutip jelas, saudara. Sebenarnya Yesus mengutip ini untuk menunjukkan bahwa bukan lagi juga di Betel, saudara. Kiblatnya bukan lagi ada di Betel lagi, tetapi kiblatnya justru di dalam diri Yesus sendiri. Dia mengatakan kepada Nathanael tadi apa? Engkau akan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia, saudara. Anak manusia tidak lain adalah Yesus. Jadi bukan turun naik lagi kepada rumah Allah yang ada di Betel, tetapi turun naik kepada anak manusia. Itu sebuah penegasan yang sangat bermakna sekali. Sangat memiliki makna yang luar biasa sekali. Yesus menerangkan bahwa saya inilah kiblat surgawi di mana malaikat-malaikat Allah akan turun naik kepada dia, saudara, melalui dia, Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Amin. Jadi Yesus adalah, kalau saudara lihat mimpi daripada Yakub itu ada sebuah tangga, saudara. Mimpi dari Yakub tadi, dia melihat sebuah tangga di situ menuju
kepada surga. Disitulah malaikat Allah turun naik. Sebenarnya Yesus juga kalau kita lihat, Yesus mengutip pernyataan ini dari perjanjian lama mimpi Yakub ini. Dia seakan-akan menegaskan bahwa dia ini adalah tangga, saudara. Dia ini adalah jalan menuju Bapa, menuju Allah Bapa, saudara. Jadi Yesus adalah tangga atau jalan menuju Allah, Allah pengantara. Jadi Yesus adalah pengantara antara Allah di surga dengan manusia di bumi. Amin, saudara. Yesus adalah tangga atau jalan. Dia adalah pengantara. Pengantara, saudara, antara Allah di surga dengan manusia di bumi. Itu maksudnya. Maksudnya Yesus mengatakan mengutip kembali mimpi-mimpi Yakub itu kepada dan menyampaikannya kepada Nathanael. Mudah-mudahan saudara kita paham benar apa yang Yesus katakan ini. Itu bukan perkataan-perkataan yang biasa, tapi adalah perkataan yang sungguh sangat bermakna bagi kita yang diberikan hikmat-hikmatnya, saudara. Haleluya, amin. Nah, kemudian menyembah di dalam roh dan kebenaran itu milik makna apa lagi? Saudara, menyembah dalam roh dan kebenaran itu milik makna karena ruh manusia atau nafas manusia. Jadi nafas hidup kita ini adalah segenap hidup kita ini adalah untuk penyembahan. Kita menyembah di dalam roh, artinya roh kita, nafas kita, hidup kita ini yang menyembah, saudara. Yang menyembah bukan hanya mulut, bukan hanya sebuah liturgi ibadah, bukan hanya sekali lagi juga bahasa roh, bukan. Menyembah dalam roh bukan hanya terbatas kepada bahasa roh, saudara. Tapi lebih daripada itu, kalau kita tahu roh itu artinya nafas, nafas hidup kita inilah yang menyembah. Segenap hidup kita inilah yang menyembah, saudara. Haleluya. Roh kita itu adalah nafas hidup kita ini yang menyembah, hidup kita ini yang dijadikan penyembahan kepada Allah, saudara. Jadi bukan hanya bahasa roh, itu hanya terlihat secara sempitnya saja, saudara-saudara. Itu secara jasmaninya saja, tapi justru sebenarnya lebih daripada itu, yaitu hidup kita sendiri, saudara. Jadi dalam kata lain, penyembahan kita itu harus benar-benar hidup. Sekali lagi, penyembahan kita harus benar-benar hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Justru dalam kehidupan kita sehari-hari itulah kita menyembah dalam roh itu. Dalam roh kehidupan kita itu ditunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah penyembah yang benar, dan penyembahan kita itu makanya dikatakan harus hidup dalam kehidupan kita sehari-hari di mana orang lain bisa melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang menyembah Allah dengan benar. Haleluya, saudara. Haleluya, amin. Oleh karena itu kita harus tahu satu hal yang mendasar, saudara. Mengapa hidup kita itu harus ada, hidup kita adalah penyembahan. Hidup kita adalah kita buat untuk menyembah, saudara, untuk menyembah Allah. Kita harus tahu satu hal yang mendasar. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, saudara. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Sekali lagi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita ini, saudara, bait Allah. Nah, kalau kita mencemarkan hidup kita, bukankah kita mencemarkan yang namanya bait Allah, saudara, yang ada dalam kehidupan kita? Ini yang harus kita sadari, saudara. Ini yang harus kita sadari. Mengapa banyak orang justru merusak tubuhnya, merusak hidupnya, bahwa mereka tidak sadar bahwa disitulah ada bait Allah bersemayam. Haleluya, saudara-saudara mengerti? Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, saudara. Kalau tadi tubuh kita adalah bait Allah, tubuh kita juga adalah bait Roh Kudus yang tidak lain juga adalah Roh Allah. Dan dia diam di dalam kita, saudara. Roh itu diam di dalam kita. Dan dia bersemayam dalam hidup kita, saudara. Karena apa? Ketika kita mengenal Yesus, hidup kita ini harusnya bukan milik kita lagi. Karena kita sudah dibeli lunas. Dengan darahnya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara tahu maksudnya harganya telah lunas dibayar. Artinya saudara tidak memiliki hak lagi untuk hidup saudara. Saya tidak memiliki hak lagi untuk hidup saya sendiri. Saya tidak bisa menentukan lagi hidup saya semau saya sendiri, saudara. Karena semuanya harus, katakan sekali lagi, harus melibatkan Yesus, harus melibatkan Tuhan yang telah membeli saya dengan harga yang tunai dan dibayar lunas. Oleh karena itu, saudara, hidup kita harus mencerminkan ini. Kita bait Allah, dan kita sudah telah ditebus dan dibayar lunas. Dan kita tidak boleh maunya sendiri, saudara, dalam hidup ini. Seharusnya begitu, saudara. Disitulah arti penyembahan yang sebenarnya, hidup kita itu sendiri yang menjadi penyembahan. Sehingga orang lain yang melihat, orang lain yang ada sekitar ini melihat bahwa kita adalah penyembah-penyembah yang benar. Dan bukankah itu yang dikehendaki Allah? Allah mendaki penyembah yang benar, saudara. Bukan hanya bahasa roh. Bahasa roh itu hanya sebagian kecil dari ibadah, saudara. Tapi justru hidup kita ini, roh kita ini, nafas kehidupan ini yang sepenuhnya harus kita persembahkan kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Paham, saudara? Paham ya? Kemudian, menyembah dalam roh kebenaran juga memiliki makna apa lagi? Menyembah dalam roh kebenaran memiliki makna bahwa menyembah Yesus adalah menyembah di dalam kebenaran. Amin. Menyembah Yesus, ketika kita menyembah Yesus, kita sudah menyembahnya di dalam, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah yang berinkarnasi ke bumi, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Kemudian Yohanes 1 ayat 1. Ini ayat yang sungguh-sungguh, saya katakan sekali lagi, ini adalah ayat yang sungguh menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi ke bumi. Yohanes 1 ayat 1 demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, saudara. Jadi awal, the beginning, sebelum semuanya ada, sang firman, the word, dan sang Allah, the God, itu adalah satu kesatuan. Logos and theos. Esensi mereka adalah, esensinya adalah, mereka adalah Allah. Ada Allah, the God, ada the word, atau firman, saudara. Ada Allah, ada firman. Dua-duanya dalam satu kesatuan. Sekali lagi, saudara, ini adalah suatu pengertian yang tidak mudah, saudara, menerangkan bagaimana Yesus adalah Allah dan Allah sendiri memiliki kehidupan sendiri, saudara, dan mereka suatu saat memiliki hidup sendiri-sendiri. Tapi pada saatnya, pada the beginning, pada awalnya, mereka ada di dalam sebuah kesatuan. Namun esensi mereka adalah Allah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, saudara, saya akan bacakan bahasa Inggrisnya ya, di Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. In the beginning, awalnya, the word and the God. Jadi ada dua.
The Word and the God, tapi mereka ada dalam sebuah kesatuan. Bagaimana saudara menjelaskannya dengan akal logika? Sangatlah tidak mungkin karena Allah itu adalah roh. Mereka pada awalnya adalah sebuah kesatuan dan mereka menciptakan segalanya lewat firman. Dan the word was God. Coba saudara, the word was God. Bukan the word a God. Jadi bukan the word itu bukan a God, bukan ilah saudara, bukan suatu Allah. Ini yang sering salah tafsirkan oleh beberapa aliran saudara, bahwa Yesus adalah ciptaan, bahwa Yesus adalah Allah dalam tanda kutip, Allah kecil. Karena mereka mengatakan bahwa the word a God saudara. Padahal jelas firman Tuhan di sini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya the word was God, bahwa firman itu juga Allah. The word and the God, logos and theos, esensinya adalah mereka adalah Allah saudara. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi kepada manusia, berinkarnasi menjadi manusia, berinkarnasi ke bumi menjadi manusia, saudara. Mungkin the next kita akan bahas mengenai Yohanes 1 ayat 1 ini. Baik, dengan demikian saudara, ada tiga hal. Ada tiga hal. Bahwa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu artinya, pertama tadi apa? Penyembahan kita tidak dibatasi oleh ruang dan tempat lagi. Karena Yesus adalah kiblat Yerusalem surgawi kita, saudara. Kemudian apalagi? Menyembah dalam roh kebenaran itu memiliki makna seluruh kehidupan kita, seluruh nafas selama kita masih bernafas. Disitulah hidup kita menjadi hidup di dalam penyembahan. Kemudian apalagi yang terakhir? Menyembah dalam roh kebenaran artinya memiliki makna bahwa menyembah Yesus adalah menyembah di dalam kebenaran. Karena Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Haleluya, haleluya saudara. Haleluya, saudara paham sekarang saudara. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar dapat memberikan kita pengertian yang baru saudara. Sehingga kita semakin mengerti makna dari menyembah dalam roh kebenaran, bukan hanya secara sempit saja, tapi benar-benar sesuai dengan arti dan makna yang firman Tuhan sampaikan. Haleluya. Terima kasih saudara. Shalom. Tuhan memberkati.